perkenalkan nama saya Ardian. Saya dari SDN Negeri 11 Jebus. Saya kelas 6. Saya akan menceritakan legenda Joko Kendil. Pada suatu hari, hiduplah seorang janda yang sendiri. Dia tinggal di rumahnya dan dia sedang memasak wortel. Wah, wortel ini sangat segar sekali. Pasti enak ini sup saya. Tok 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 tok. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Ada apa, Leh? Bu, apakah saya boleh minta sedikit makanan? Iya, silakan masuk. Dan masuklah bocah tersebut. Dia masuk dan dia duduk. Dan Borondo pun mengambil sup yang telah dia masak dan memberinya makan. Dia makan sangat lahap sekali. Dan Borondo berkata, "Siapa namamu, Nak?" Dia sambil makan pun bercerita, "Saya sendiri tidak tahu siapa nama saya. Tapi orang-orang di sini sering memanggil saya Joko Kendil." "Oh, iyalah, baiklah Joko Kendil." Dan dia pun bercerita lagi dengan Borondo, "Bu, apakah saya boleh nambah?" Iya, boleh. Dan Borondo pun mengambil supnya dan memberikannya lagi. Dan dia makan sangat lahap. Dan Borondo berkata, "Di mana rumah kamu, Nak?" "Saya tidak memiliki rumah. Saya seorang anak pengembara." Dan Borondo berkata, "Bagaimana kamu makan sehari-hari, Joko Kendil?" Joko Kendil berkata, "Saya hanya ingin meminta sedikit makanan dari warga-warga yang baik hati, Bu." Dan Borondo pun berkata, "Baiklah, kalau seperti ini kamu saya angkat menjadi anak saya." Dan dia menjadi anak Borondo. Dan tidak butuh waktu lama, Joko Kendil sudah bisa mengolah ladang dengan sangat baik. Ya, dan pada saat panennya, Joko Kendil berkata, sangat bagus sekali hasil kita manen hari ini ya, Bu." "Ya, ini atas berkat kamu, Joko Kendil." "Ya." Dan Joko Kendil berkata, "Bu, pasti kita dapat uang banyak ya." Dan Ibu Joko Kendil berkata, "Iya, Nak." Dan mereka menjual, mereka mendapatkan uang yang banyak. Dan pada suatu hari, Joko Kendil berkata kepada Borondo, "Bu, saya ada satu permintaan." Dan Borondo berkata, "Apa permintaanmu, Joko Kendil?" "Saya ingin menikah." Dan Borondo berkata, "Menikah? Apakah kamu sudah memiliki calon, Joko Kendil?" Dan Joko Kendil berkata, "Justru itu, Bu, saya ingin menikahi putri raja." Dan Borondo pun terkejut. "Hah? Kamu jangan bermain-main ya, Joko Kendil. Mana mau seorang putri raja menikah dengan orang susah seperti kita." Dan Joko Kendil berkata, "Iya, Bu, saya sangat sungguh-sungguh." Dan Joko Kendil pun merayu Borondo, "Ayolah, Bu. Baru kali ini loh saya minta satu permintaan." "Baiklah," Borondo berkata, "tapi kamu harus siap mendengar semua penjelasan dari sang raja." Dan waktu paginya mereka datang ke istana raja. Dan raja berkata, "Ada apa, Borondo, Joko Kendil?" Dan Borondo berkata, "Kami datang ke sini. Anak saya Joko Kendil ingin meminang salah satu dari putrimu, Raja." Dan raja berkata, "Walaupun saya raja, saya tidak pantas untuk mensoalkan tentang jodoh. Biarkan putri saya yang memilih jodohnya." Dan raja memiliki 3 putri, yaitu Putri Kantil, Putri Mawar, dan Putri Melati. Dan mereka dikumpulkan.
Dan raja bertanya kepada putri yang tertua, yaitu Kantil. Apakah kamu bersedia, Kantil? Dan Kantil berkata, ih, mana mau saya sama orang susah seperti kamu. Ih. Dan si raja pun menanyakan kepada putrinya, yaitu Putri Mawar. Apakah kamu bersedia, Mawar? Ih, tentu saja saya tidak bersedia. Mau mana mau saya sama orang jelek, gendut, tipe-tipe saya tuh yang gagah. Dan raja pun bertanya kepada si bungsu, yaitu si Melati. Dan raja bertanya, Melati, apakah kamu siap? Dan Melati pun berkata, siap. Dan betapa terkejutnya kakak-kakaknya. Mereka berkata, ih, mengapa sih dia mau sama orang itu? Dia itu memang agak lain ya dari kecil. Dan raja berkata, baiklah, kalau seperti ini akan kita laksanakan pernikahannya segera mungkin. Dan setelah itu adalah pesta yang besar-besaran. Mereka berdua sangat senang, berdua pasangan. Dan orang-orang di kerajaan pun menertawakan si Joko Kendil. Mereka berkata, mau sekali ya si Putri Melati sama dia. Mana mau ya kalau kita. Ya. Dan pada suatu hari diselenggarakan perlombaan memanah dan memburu. Dan situ banyak pria-pria yang gagah perkasa untuk mengikuti lomba. Namun tetapi sayang, Joko Kendil terbaring lemas karena sakit di atas kasur. Dan banyak pemuda-pemuda gagah perkasa. Mereka memanah, dan Mawar dan Kantil berkata, itu yang tipe-tipe saya, yang badannya gagah. Dan mereka pun begitu terus. Dan hingga ada si Melati. Melati pun berkata, coba saja kalau suami saya tidak sakit, pasti dia akan mengikuti lomba ini. Dan si Mawar dan Melati berkata, hahaha, suami kamu itu pengecut. Masa ada lomba sepenting ini hanya terbaring di kasur? Dan setelah itu terlihatlah pemuda gagah perkasa tampan menunggangi seekor kuda yang sangat gagah. Dia memanah hingga tepat di tempat sasaran. Dan Melati dan Kantil berkata, dan Mawar dan Melati berkata, sangat hebat sekali. Itu sangat tipe-tipe saya. Apalagi kudanya gagah, apalagi dia. Dan Kantil dan Mawar berkata, bukan seperti suamimu hanya terbaring di kasur. Dan Melati pun marah. Suamiku itu tidak sejelek yang kalian pikirkan. Dan dia sangat marah. Dan dia pun hingga mengempas kendil yang selalu dibawakan Joko Kendil. Dan setelah itu datanglah yang pemuda yang gagah perkasa dengan menunggangi kuda tadi. Hai Putri Melati. Dan Putri Melati berkata, kenapa kamu datang sini? Kamu tidak tahu saya ini sudah memiliki suami. Suami saya ada di dalam. Dan Joko Kendil berkata, apakah kamu tidak mengenali suaraku? Dan Putri Melati berkata, kamu Joko Kendil ya? Dan Joko Kendil berkata, terima kasih telah mengenaliku. Dan Melati pun berkata, kok kamu sedikit berbeda? Dan Joko Kendil menjelaskan, sebenarnya saya terkena kutukan dan saya akan lepas dari kutukan. Ada orang yang merawat saya dengan ikhlas dan ada orang yang mencintai saya dengan tulus dan memecahkan kendil yang sering saya bawa tanpa diminta. Dan setelah itu betapa senangnya mereka tertawa-tawa. Mereka menjalan-jalan. Dan si Mawar dan Kantil, mengapa ya dia ini selalu beruntung? Mereka sangat kecewa dengan si Melati. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.